Semuanya adalah kata-kata kurang ajar, penuh hujatan dan cacian. Tetapi katanya dia adalah pembela kebenaran, dan karena itulah dia juga akan ikut melaporkan ke Haji Buya Syakur Yasin ke polisi. Ya baik, saudara-saudara sekalian, sangat jelas bagaimana bibir emak-emak ini sambil tersumbing-sumbing menyebut ke Haji Buya Syakur seorang biadab, seorang yang kurang ajar dan buaya, bukan buya. Ya, jadi ini ibu-ibu ini betul-betul cerewet, betul-betul tidak tahu etika, dan betul-betul tidak tahu berbahasa yang sopan. Hanya saya mendoakan mudah-mudahan beliau itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka karena mereka nggak paham. Ya, untuk itulah semoga Allah mengampuni mereka. Tidak mungkin dong saya mendoakan orang dengan kejahatan, menyumpah orang dengan kecelakaan supaya buta, supaya supaya mati. Oh ya, enggak dong. Itu bukan wewenang saya semacam itu. Jadi mesti Anda ketahui bahwa kita sekarang ini sedang bekerja untuk Allah. Ya, artinya bahwa saya setiap hari selalu menghimbau kepada saudara-saudara kita sesama bangsa Indonesia, khususnya sesama umat Islam, untuk stop, berhenti. Yuk kita damai, nggak usah bertengkar, berebut sorga dan sebagainya. Itu hak prerogatif Tuhan. Biarkan Allah yang menentukan. Yuk kita bergandeng tangan, bersahabat, bermesra, ya, saling mengasihi. Jangan pernah bertengkar, sehingga saya tidak mungkin terpancing untuk masuk dalam pertengkaran dengan siapapun. Setuju? Setuju. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Salam kasih bagi sobatku, saudara sekalian yang kasih Tuhan. Jumpa lagi kembali bersama saya di dalam channel Layar Kesaksian ini. Semoga saudara sekalian senantiasa dilimpahkan kesehatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa hari lalu heboh di media sosial tentang Ibu Haji yang mencaci maki Pak Buya Syakur. Seperti kita ketahui bersama, Pak Buya Syakur adalah orang yang memiliki wawasan yang sangat-sangat baik, sangat luas, yang tidak perlu diragukan lagi. Hanya saja sangat disayangkan sikap Ibu Haji kepada Pak Buya Syakur. Lalu seperti apa dan bagaimana tanggapan Pak Buya Syakur menanggapi sikap dan perilaku dari Ibu Haji tersebut? Saya sangat salut dan luar biasa bagi saya secara pribadi melihat sikap dari orang tua kita yang luar biasa, Pak Buya Syakur. Berikut kita akan saksikan bersama-sama tanggapan beliau. Berkenaan dengan tanggapan dari sebuah YouTube yang tadi tayang begitu Bu ya. Ini mau ditanggapi sama Buya Syakur. Ya, kita akan dengarkan bagaimana YouTube ini. Panggil kau buya, ya, tetapi engkau adalah buaya. Ini mulut emak-emak ini, ya, yang keluar di mulutnya itu hampir tidak ada kata-kata yang sopan, tidak ada kata-kata yang baik, dan tidak ada kata-kata yang beretika. Semuanya adalah kata-kata kurang ajar, penuh hujatan dan cacian. Tetapi katanya dia adalah pembela kebenaran, dan karena itulah dia juga akan ikut melaporkan ke Haji Buya Syakur Yasin ke polisi. Ya baik, saudara-saudara sekalian, sangat jelas bagaimana bibir emak-emak ini sambil tersumbing-sumbing menyebut ke Haji Buya Syakur seorang biadab, seorang yang kurang ajar dan buaya, bukan buya. Ya, jadi ini ibu-ibu ini betul-betul cerewet, betul-betul
tidak tahu etika, dan betul-betul tidak tahu berbahasa yang sopan. Ya, matiin. Ya udah. Lalu nggak matiin. Ya, silakan Bu ya. Ya, jadi apa yang perlu saya tanggapi? Ternyata kan pesan apa yang dia sampaikan? Ya. Apakah saya salah mengatakan sesuatu? Enggak juga. Atau dia punya usul sebaiknya saya harus begitu begini? Enggak juga. Jadi ketika tidak ada pesan-pesan untuk saya, lalu bagaimana saya harus menanggapinya? Dia nggak ngomong apa-apa kan? Ya. Nggak usul nggak kan? Enggak. Nggak saran kan? Ya. Nggak masukan kan? Nggak kritik kan? Ya. Hanya mencaci maki saya kan? Terus gimana? Ya, menurut tanggapi ya. Nah, tetapi ketika saya menerima cacian seperti itu, dan sering, bukan itu saja, saya bukan marah ya, tapi saya mencoba untuk berintrospeksi. Apa kesalahan yang pernah saya lakukan kepada Tuhan saya? Barangkali ada kesalahan yang saya lakukan sehingga saya kena pemarahan dari Tuhan. Marahnya Tuhan saya melalui mulut orang itu. Iya. Itu artinya Tuhan lagi marah kepada saya melalui mulut kamu, kan gitu persoalan. Iya. Kita aja, yang penting kita introspeksi. Barangkali saya punya salah, saya perbaiki, itu aja persoalannya. Ya, jadi saya tidak berharap andaikan Tuhanku marah kepadaku dengan suaranya sebagai Tuhan, mungkin aku menjadi debu kosmis lagi. Untung saja marah-marahnya melalui mulut orang seperti itu. Iya. Yang penting segera saya harus memperbaiki diri. Barangkali saya punya kesalahan. Setuju nggak gitu? Ya. Ya sudah. Ya oke, saya dengar. Barangkali saya punya salah. Saya tahu. Mungkin saya pernah suatu hari menyakiti ibu saya. Atau mungkin suatu hari ada orang yang sedang susah, saya tidak mau membantunya. Kan bisa terjadi. Nah, kemudian juga akhirnya bahwa tidak ada yang saya perlu laporkan kepada majikan saya. Begini, kalau ada orang berbuat baik kepada saya laporkan kepada majikan saya, wahai Tuhanku, ada hambamu yang berbuat baik. Ya, gandakanlah imbalan berlipat ganda kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saya doakan. Tapi kalau ada orang itu berbuat jahat kepadaku, mana mungkin saya melaporkannya kepada majikanku? Paling-paling aku hanya minta ampunan kepada orang itu, ya Allah ampunilah mereka. Jadi artinya bahwa menanggapi semacam itu, saya tidak akan membalas apapun, hanya saya mendoakan mudah-mudahan beliau itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi juga begitu. Nabi juga mengatakannya begini, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku. Innahum la ya'lamun, mereka enggak paham. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka karena mereka enggak paham. Ya, untuk itulah saya minta kepada majikan saya, ya, semoga Allah mengampuni mereka. Alasannya apa? Karena aku sudah memaafkannya. Selesai. Tidak mungkin dong saya mendoakan orang dengan kejahatan, Ya. menyembah orang dengan kecelakaan supaya buta, supaya mati. Oh ya enggak dong.
Itu bukan wewenang saya semacam itu. Jadi mesti Anda ketahui bahwa kita sekarang ini sedang bekerja untuk Allah. Ya, artinya bahwa saya setiap hari selalu menghimbau kepada saudara-saudara kita sesama bangsa Indonesia, khususnya sesama umat Islam, untuk stop, berhenti. Yuk kita damai, nggak usah bertengkar, berebut surga dan sebagainya. Itu hak prerogatif Tuhan. Biar Allah yang menentukan. Yuk kita bergandeng tangan, bersahabat, bermesra, ya, saling mengasihi. Jangan pernah bertengkar, sehingga saya tidak mungkin terpancing untuk masuk dalam pertengkaran dengan siapapun. Setuju? Setuju. Tetapi satu, ada yang tidak bisa ditawar-tawar, dan saya akan terus melangkah membela perempuan. Kemarin terjadi, suami istri datang menanyakan kepada saya, suami saya sudah mengatakan cerai 3 kali. Menurut kata Kiai Anu, Habib Anu, ulama ini, saya sudah sah cerainya dan tidak boleh rujuk lagi. Sehingga kami terpaksa nikah siri lagi. Jadi bingung jawabnya nih. Jadi katanya, gimana kata kiainya? Ya sudah sah. Saya bilang, Bu, dulu memang iya, suami punya hak untuk mengatakan cerai dan jadi sah cerainya, sekalipun diucapkan dengan bergurau. Silakan dibaca kitab kuningnya lagi. Betul nggak? Tuh. Bayangkan, ini nasib perempuan. Sudah dinikahinya usia masih di bawah umur, masih 8 tahun, 9 tahun. Ditambah lagi kawinnya dipaksa oleh orang tuanya. Dan setelah dia punya anak 2-3, diceraikan dengan begitu mudahnya oleh suaminya. Ini korban perempuan bergelimpang di depan mata saya. Perlu dibela nggak? Oleh karena itulah negara kita membuat undang-undang perkawinan yang mengatakan hak cerai diambil sepenuhnya oleh pengadilan. Harus diajukan di proses di pengadilan, karena perempuan juga punya hak untuk membela haknya. Setuju? Setuju. Maka ucapanmu tidak sah, harus diajukan ke pengadilan. Ya tapi kan hukum Allahnya kan sah. Berarti negara nggak benar, ini hukumnya saja. Ya kenapa? Nah ini semuanya dualisme dalam pikiran umat Islam. Itu kembali kepada keyakinan kamu Islam sudah sempurna, sehingga hukumnya tidak boleh dirubah lagi. Ini masalahnya. Sehingga ketika negara Arab Saudi tahun 60 ya, mengeluarkan undang-undang anti perbudakan, juga didemo. Bagaimana raja melarang perbudakan, Tuhan tidak melarang perbudakan. Itu berawal dari karena kamu meyakini ya, bahwa Islam sudah sempurna, sehingga tidak perlu dirubah lagi dan tidak boleh. Dalilnya waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kamu kafir kalau menghukumi sesuatu tidak berdasarkan hukum Allah. Ini yang jadi persoalan. Jadi ketika saya mengatakan Islam tidak sempurna, ada sebagian orang yang merasanya saya menghina Islam. Imam Syafi'i sendiri hasil ijtihad di Irak, begitu dia pindah ke Mesir, dirubah lagi, ada menjadi kaul qadim dan kaul jadi pendapat dirubah karena melihat suasana masyarakatnya berbeda. Ini lagi nggak benar dong. Jadi artinya apakah menurut Anda sudah sempurna Islam itu?
membolehkan anak laki perempuan di bawah umur dikawinkan, membolehkan perempuan dipaksa kawin, diberi kewenangan laki-laki sewenang-wenang menceraikan istrinya. Apakah itu kesempurnaan yang kau maksudkan? Dan kita boleh beli budak perempuan di pasar untuk kau tiduri si anak kamu, lalu tukar tambah dengan teman-teman kamu. Apa semacam itu yang kau maksudkan sempurna? Nah, ini menjadi persoalannya. Kalau Anda yang sempurna, tolong jelaskan seperti apa kesempurnaannya. Dan yang lucu lagi, perempuannya sendiri, mohon maaf ibu sekalian, dengan muka tertutup, pakai cadar, dengan menggendong seorang anak yang bapaknya nggak pulang-pulang, diceraikan oleh suaminya, dan tidak diberi nafkah, tidak punya keterampilan apapun karena dia tidak sekolahnya tidak tinggi, tidak boleh jadi bupati, tidak boleh jadi gubernur karena rijal qawwamuna 'alan nisa. Perempuan tidak boleh jadi pemimpin, iya kan? Dengan bangganya perempuan tadi mengatakan, aku bangga sebagai muslimah karena dalam Islam perempuan sangat dimuliakan. Ya kalau begitu ya silakan. Itu sifatnya adalah subjektivitas Anda. Kalau Anda merasa bahagia dimuliakan oleh Tuhanmu, kawinnya dipaksa dalam usia masih kecil sekali, kemudian dicerai suaminya dan kamu merasa dimuliakan, ya silakan, itu nggak ada urusan. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi artinya ini satu hal yang perlu kita bicarakan serius. Yuk. Jadi kalau ada orang tidak sependapat dengan pikiran saya, kalau memang tujuannya mencari kebenaran, datanglah baik-baik ke sini dan saya hormati. Kalau perlu transportnya saya tanggung semuanya. Kita dialog di sini terbuka, direkam di sini semua. Iya kan, untuk pembelajaran umat. Iya. Dan nanti di sini bukan mencari menang, mencari kalah. Kita mencari kebenaran. Andai kan Anda punya argumentasi yang kokoh, saya pasti akan menerima. Betul nggak? Bukan lagi mencari kemenangan, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Nah, kita mencari kebenaran kok. Silahkan, boleh kita siapkan. Mau tidurnya di Hotel Aston? Iya, disiapkan. Saya dialog di sini. Kan lebih enak daripada kita bicara sesumber di mana-mana, kan begitu. Iya dong. Nah itu, jadi artinya bahwa kita mesti sadar bahwa umat Islam, dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah, ketika digempur oleh Holako atau Genghis Khan, ya, dimusnahkan, dunia Islam runtuh sampai sekarang belum pernah bangkit lagi. Sebagai negara-negara yang terbelakang, yang miskin, yang bodoh, belum pernah. Salah satunya yang menyebabkan itu adalah karena kamu meyakini Islam sempurna. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah yang sempurna. Ya, kehidupan dunia tidak ada yang sempurna, betul nggak? Syariat itu adalah tatanan kehidupan di dunia. Dunia tidak ada yang sempurna, lalu bagaimana bisa sempurna? Ya, ini yang jadi yang menjadi acuan kita, bahwa saya insya Allah tidak akan berhenti untuk membela perempuan. Sekalipun belum ada perempuan yang berterima kasih kepada saya. Iya. Nah, jadi ketika saya menyampaikan ide-ide besar untuk menuju kebangkitan umat Islam, bukan menghina Islam, saya lagi bicara bagaimana supaya umat Islam bangkit. Kok jadi kamu pahami saya menghina Islam gimana sih? Yang saya kiai, saya ini punya pesantren, punya madrasah, sanawiyah, aliyah, segala macam.
semua tiap hari ceramah membela Islam Allah segala macam. Lalu kenapa engkau jadinya aku menghina Islam? Padahal maksud adalah untuk mendorong supaya umat Islam bangkit kembali. Lalu gimana jadi satu? Paham nggak? Ini kan berarti apakah engkaunya yang tidak paham atau akunya kurang pandai bicara? Yang mana kira-kiranya? Nah, atau kamunya nggak paham atau akunya tidak pandai bicara? Saya berulang-ulang bertanya, Kang Beno, saya ini kalau ngomong jelas enggak sih? Gue masih beli paham baik. Ya itu. Jadi apapun yang saya dengar dengan plesetan buya itu buaya, ya si sakur itu, percayalah, insya Allah saya tidak akan tersinggung. Percaya enggak? Kalau saya tersinggung dihina seperti itu, berarti selama ini saya bukan membela Tuhan, tapi membela hawa nafsuku sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Iya, ini pemirsa, kajian malam ini ngeri-ngeri sedap. Bagaimana tidak ngeri? Diawali dengan bagaimana komunikasi yang baik. Sedikit catatan dari saya pemirsa, ini ketepatan dalam penggunaan bahasa. Kata sempurna itu di dunia ini cuma ada dua, khususnya di Indonesia. Kalau hanya untuk Tuhan, tidak perlu dikatakan maha sempurna Tuhan itu. Dan segala firman-Nya juga maha benar. Tetapi ada, di Indonesia ada dua. Ejaan, itu namanya ejaan yang disempurnakan. Itu baru benar. Yang kedua, produk yang orang suka merokok, itu juga mereknya mirip itu. Jadi di luar itu tidak ada yang sempurna, kecuali Gusti Allah. Mengapa Buya Syakur begitu semangat membahas tentang kata sempurna? Karena forensik bahasa kita kurang tepat. Begini, kita analogikan. Pisau, alat memotong, ada silet, ada cutter, ada gunting, ada golok, ada kampak. Semuanya adalah alat-alat potong. Kalau untuk memotong jenggot, tidak harus dengan kampak. Pergunakan gunting yang kecil. Memotong kertas dengan silet, walaupun kecil, jangan menggunakan kampak. Artinya, kapan bahasa itu digunakan? Kapan kita memaknai? Kapan kita harus marah? Juga pada waktunya. Saya hari ini menyaksikan betapa jiwa besar Buya Syakur begitu dihina di mata kita. Saya sebagai orang yang mengantarkan Buya di ruangan ini, membacakan acaranya, tidak nyaman hatinya. Tetapi karena saya harus tawadu dan taat, maka saya ikut perintah guru saya. Mudah-mudahan yang membenci Buya juga diberikan hidayah. Itu aja Buya. Saya tambah lagi pesan kepada sahabat-sahabat, tolong jangan emosi. Ya. Jangan berkomentar yang buruk-buruk. Ya, lebih baik Anda pura-pura tidak tahu saja. Apalagi Anda melaporkan ke polisi, nggak usah. Pencemaran nama baik. Saya selama ini tidak pernah merasa nama saya baik kok. Tidak perlu Anda bela nama baik saya, karena saya tidak pernah merasa punya nama yang baik kok. Iya. Kita doakan saja mereka mendapat hidayah kepada Allah. Dan jangan melaporkan, jangan bikin komentar yang macam-macam. Tolong. Ya, tidak sesuai dengan jiwa saya. Kalau saya marah, dihina orang, berarti selama ini saya lagi membela hawa nafsu saya, bukan membela Tuhan. Apalagi melaporkan, nggak bakal saya laporkan kepada Tuhan kok. Ya, saya tidak lebih minta diampuni saja semuanya. Karena juga saya malu kalau seandainya saya minta ampun kepada Allah, tapi saya tidak pernah mengampuni orang lain. Saya ingin jujur, semuanya saya mintakan ampunan. Baik orang yang berbuat baik kepadaku atau orang yang menjahati aku, yang tidak utang gak bayar-bayar, yang menipu aku, semuanya aku mintakan ampunan dengan jujur saja. Itu saya baca setiap habis sholat. Allahumma firli
wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, muslim laki, muslim perempuan, mukmin laki, mukmin perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ya Allah, ampunilah mereka semua. Saya ingin mengatakan jujur seperti itu. Terima kasih. Ya. Itulah saudara sekalian, kita telah mendengarkan bersama-sama tanggapan yang sangat-sangat sejuk serta sangat menyentuh hati bagi tanggapan beliau Pak Buya Syakur kepada Ibu Haji yang telah memaki-maki dan dengan penuh ke emosi. Kerendahan hati Pak Buya Syakur, saya secara pribadi sangat salut kepada beliau. Marilah kita berdoa semoga beliau selalu diberi kekuatan serta umur panjang di dalam memberikan pencerahan yang terbaik tentang kebenaran bagi semua orang, secara khusus bagi umat-umat muslim dan siapapun yang berkenan sesuai dengan kebenaran untuk mendengarkan beliau. Shalom kepada kita semua dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.